Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ada doa pagi yang dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu, jadi frekuensi jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Di malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, ada ibadah menara doa yang dilakukan di rumah masing-masing jam 6 sore hingga jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara on-site setiap hari Rabu jam 7 malam di Ruko GWI Kabar Baik. Di hari Sabtunya ada ibadah Sabtu Ceria khusus anak-anak. Ibadah Sabtu Ceria diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore secara on-site di Ruko GWI Kabar Baik. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri dan berhalangan hadir di ibadah anak Sabtu Ceria, bisa sama-sama mengajak anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengikuti ibadah Sabtu Ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di malam harinya, hari Sabtu, ada ibadah doa malam yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah doa malam dilakukan secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik. Di hari Minggunya kita akan bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sebab ibadah raya diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik. Ibadah raya pertama disertakan juga dengan ibadah anak kids community setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah raya kedua diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang secara onsite di Ruko GBI Kabar Baik. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berhalangan untuk hadir ibadah raya secara onsite, bisa sama-sama mengikuti ibadah raya secara online setiap hari Minggu jam 1 siang di YouTube GBI Kabar Baik. Di hari Minggu sorenya ada ibadah raya ketiga yang diadakan setiap hari Minggu jam setengah 4 sore. Ibadah raya ketiga dikhususkan untuk para remaja, putra-putri yang berusia di kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk sama-sama mengikuti ibadah raya, hadir ibadah raya untuk bisa berfellowship, bersekutu bareng di rumah Tuhan. Dan pengumuman tambahan lainnya adalah WB Misi yang diadakan di bulan Oktober dan diadakan oleh Sekolah Kabar Baik. WB Misi ini untuk ibu-ibu atau orang tua murid dari Sekolah Kabar Baik. Tapi ibu-ibu dari luar Sekolah Kabar Baik bisa sama-sama mengikuti WB Misi dengan biaya registrasi Rp250.000. Dan untuk mendaftarkan diri bisa sama-sama mendaftarkan diri kepada wali kelas anak masing-masing. Selanjutnya, di akhir ibadah ada persembahan yang akan kita lakukan, yang akan kita berikan untuk Tuhan. Persembahan umum dapat diberikan atau ditransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Untuk persembahan benih iman pembangunan rumah Tuhan bisa sama-sama ditransfer atau diberikan ke rekening Deborah Asima Rohayani atau Tio Mari. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk merasakan kuasa dan hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Dalam Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, amin. Kita akan mulai ibadah. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri dan kita akan memulai dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga pagi hari ini kami bisa sama-sama berkumpul untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, maka hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Engkau membebaskan setiap kami, kuasa Tuhan yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memanifestasikan kuasa-Mu dengan tertib di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah hari ini. Tuhan bertata atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Boleh salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan shalom, selamat beribadah. Shalom, selamat beribadah. Kita mau tetap kuat dalam Tuhan, amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Setiap kita yang mendengar setiap firman Tuhan, biar itu menguatkan setiap kita.
setiap kita, amin. Janjinya bagi kita yang dikasihnya. Boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Terang Allah telah datang, terbit atas. Yuk sama-sama bangkit. Bangkitlah, hai umat Jadi pemenang, amin. jadi pemenang. Jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah kuat Oleh kuat kuasa Tuhan, amin. Dengan iman kita katakan jadilah. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Boleh cara kanan kiri Bapak Ibu, jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Sekarang ingetin diri sendiri yuk. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Amin, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Di dalam Yesus Tuhan, amin. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang Bapak Ibu, jadilah kuat yuk di dalam Tuhan. Kuat yuk dalam Tuhan. Ya, kanan kiri depan belakangnya semua dibilang ya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Lebih lagi kita mau nyatakan kalau kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sambil langkah kanan kiri ya Bapak Ibu. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sambil lambaikan tangannya yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi kita mau nyatakan, sungguh firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sekarang sambil rentangin tangannya Bapak Ibu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan nih Bapak Ibu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku,
buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami kan aman di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap kami. Tuhan yang terus menerangi setiap langkah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami katakan pujian ini Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Lebih lagi kita mau katakan pujian ini. Sungguh kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku.
Sungguh kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau turut bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu pasti ada kemenangan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan, Tuhan terus menguatkan setiap kami. Terus memberikan kami iman pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan dalam setiap langkah kami. Tuhan ada atas setiap kami. Tuhan gak pernah tinggalkan setiap kami. Kami percaya. Mari Bapak Ibu naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Atas segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Bagi keluarga kita. Bagi apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Kita mau tetap naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau segala yang tak pernah meninggalkan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang menyertai bekerja hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, segala kekhawatiran kami, segala ketakutan, kami serahkan padamu, sebab kami percaya Kau menolong, sebab kami percaya Kau menopang, Kau pemegang sahabat, Kau yang tinggalkan sedetik. Haleluya, tak pernah meninggalkan. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri, sambil angkat tangan kita katakan pujian ini dengan penuh iman. Sungguh kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang terus menopang, menyelamatkan, bahkan terus memberkati setiap hidup kami. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami sudah melewati minggu yang lalu dan akan masuk dalam minggu yang baru. Sungguh kami mengucap syukur penyertaan Tuhan yang terus sempurna atas setiap kami. Kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi.
anugerah Tuhan yang terus tercurah bagi setiap kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau bersandar kepada Tuhan sehingga kami akan terus menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup kami. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Karena sungguh kami percaya tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa mampu untuk berdiri dan menjadi pemenang dalam setiap bagian hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mau buka hati kami buat Tuhan. Bila Tuhan yang menerangi, Tuhan yang menyinari hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, silakan duduk. Tema kita sepanjang bulan September ini adalah Strong in Faith, ya, yang diambil dari Roma 4 ayat 20 sampai 21. Oke. Apa kabar? Ya, inilah luar biasanya kita ya. Oke, 20 dan 21 kita akan baca sama-sama ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Nah, kalau dalam Alkitab kita ya, saya biasakan kita membaca satu paragraf. Dalam Roma 4 ini ya, ini judul perikopnya aja udah Abraham dibenarkan karena iman. Jadi tokohnya siapa? Abraham ya. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi belajar bagaimana Abraham ini punya iman yang kuat, nanti bisa nonton film His Only Son ya. Bukan sore, kayaknya siang ini ya. Oh, nah boleh gabung ya ke sini. Kita jam 1 kita mau nonton bareng-bareng di sini. Tapi sebenarnya itu acaranya Jesse ya, boleh nggak ya? Ini mana koordinator Jesse-nya nih? Boleh nggak nih? Join boleh nggak nih FC nih? Join ya, boleh ya. Supaya kita bisa lebih dapat gambaran bagaimana tokoh Abraham ini punya iman yang kuat ya. Oke, jam 1 ya kalau nggak salah ya. Jam 1 Bapak dan Ibu saya undang untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini supaya kita sama-sama belajar dari satu orang tokoh yang bernama Abraham yang luar biasa. Jadi kalau tidak ada acara, tidak ada hal-hal yang bisa kita bisa lebih waktunya lebih stable ya, maksudnya kita bisa lebih meluangkan waktu, silakan datang supaya tema ini, karena tema ini berkaitan dengan satu tokoh yang bernama Abraham, kita perlu lagi belajar mengenai Abraham. Nah, Abraham ini ya, ini tokoh yang sangat spesial sekali. Kenapa? Karena dia berjalan di atas janjinya Tuhan. Ya, sesuatu yang sepertinya di hadapan manusia itu tidak mungkin. Waktu pertama kali Abraham memutuskan untuk mau taat terhadap janji Tuhan untuk keluar dari negaranya dan membawa seluruh keluarga dan seluruh apa yang dia punya untuk menuju ke satu tempat yang dia juga tidak tahu di mana. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa Abraham itu adalah tokoh yang sangat luar biasa. Ya, karena tidak mungkin bagi seorang manusia gitu ya secara umum untuk melakukan apa yang Tuhan sudah suruh seperti yang terjadi kepada Abraham. Dan di perikop ini mau bicara janji Tuhan terhadap Abraham ketika Abraham sudah lanjut umurnya dan tidak punya anak. Ya, Tuhan bilang di dalam ayat 16 ya, saya bacakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa.
Jadi ini Tuhan sampaikan ya janji Tuhan kepada Abraham bahwa Abraham itu ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Nah sekarang masalahnya adalah sampai dengan firman ini diberikan kepada Abraham, Abraham itu belum punya anak. Jadi bagaimana dia bisa menjadi bapa dari segala bangsa kalau dia sendiri tidak punya keturunan? Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Dan waktu itu ya usia Abraham itu sudah 75 tahun. Jadi Bapak Ibu perlu tahu untuk Abraham menunggu janji Tuhan itu terrealisasi, tergenapi atas hidupnya. Itu butuh waktu 25 tahun. Jadi Abraham itu punya anak Ishak, usianya itu udah 100 tahun. Ya, itu usia yang udah sangat lanjut sekali. Ya, udah bau tanah, yang udah sedikit lagi mau mati. Tapi Tuhan bilang di usia 75 tahun, sekarang bayangkan kalau kita nih ya, atau kita punya kakek gitu, usia 75 tahun terus Tuhan bilang, ya kamu akan punya anak usia gitu kan sesuatu yang tidak mungkin. Secara medis juga udah gak mungkin. Seperti itu. Nah sama Abraham itu, Sarah itu istrinya punya anak Ishak itu usia 91 tahun. Nah ini kan juga sesuatu yang sangat tidak mungkin secara manusia. Secara medis pun juga tidak mungkin. Tapi Abraham ya dikatakan kemudian di sini ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar. Dasarnya emang gak ada. Untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dasarnya emang gak ada. Udah gak mungkin gitu ya. Kemarin Pak Tanto bilang begitu ya. Menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham diperhadapkan di sebuah pantai ya kalau gak salah ya. Dan dia harus menghitung banyaknya pasir dan bintang-bintang di langit. Itu kan sesuatu yang juga tidak mungkin dia lakukan. Tapi Tuhan bilang ya seperti bintang di langit dan pasir di lautan, di pinggir laut itu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Usia udah sangat tua sekali gitu ya. Nah waktu Tuhan bilang seperti itu, ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Gitu ya. Jadi dia tetap punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Ya, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, tapi imannya tetap kuat karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini yang luar biasa yang kita pelajari dari seorang tokoh di Alkitab yang sudah pernah hidup. Ya, yang pernah artinya ini bukan tokoh khayalan. Ini bukan fabel, ya, bukan cerita dongeng. Tapi ini dituliskan karena memang sudah pernah terjadi pada zaman dahulu. Nah, Abraham itu punya iman yang sangat kuat sekali. Sehingga dia bisa punya pengharapan dalam Tuhan. Ya, sehingga dikatakan dia semakin diperkuat di dalam imannya. Ya, tadi Pak Tamto bilang arti kata diperkuat. Diperkuat itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu adalah was strong ya. Yang artinya adalah iman yang semakin emang imannya sudah kuat dan itu akan semakin kuat. Kalau dalam bahasa Yunaninya itulah endunamo yang artinya menjadi semakin kuat. Jadi emang dasarnya udah ada. Ya, dasar dari mana? Ketika pertama kali Tuhan suruh Abraham untuk keluar dari bangsanya, dari negaranya. Itu sudah dasar iman untuk Abraham melangkah terhadap janji Tuhan. Ditambah lagi Tuhan memberikan janji kepada Abraham, keturunannya semakin banyak. Jadi dia akan semakin diperkuat di dalam imannya yang memang sudah kuat. Nah gitu ya. Jadi Abraham bisa menerima janji Allah itu bukan karena dia melakukan atau dia melakukan banyak kebaikan ya. Ini yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Ya, kita dibenarkan karena iman kita. Betul ya?
Ya, karena imanlah kita dalam Yesus Kristus, kita menerima keselamatan. Kalau yang lain, ya mereka dibenarkan karena banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita menerima keselamatan karena kita punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa melalui Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup, itu kita bisa terima yang namanya keselamatan. Itulah yang membedakan. Nah, Abraham ini tadi dalam ayat sebelumnya dikatakan dia mendapatkan janji Tuhan bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tapi karena dia iman dia kepada Tuhan. Dia dibenarkan karena imannya, bukan karena hukum Tauratnya, tapi karena iman di dalam Tuhan. Dia percaya, menaruh pengharapan bahwa janji Tuhan itu akan terrealisasi dalam hidupnya. Nah, sekarang apa kuncinya? Nah, ini yang mau saya bagikan. Bagaimana seorang Abraham ini bisa punya iman yang kuat? Bagaimana seorang Abraham ini bisa sangat percaya bahwa dia itu pasti akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Nah, yang pertama adalah dalam ayatnya 19 ya dikatakan belum. Nah, ini dia ya. Kuncinya strong in faith. Yang pertama dikatakan tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Ya. Jadi dia nggak bimbang gitu ya. Itu kuncinya, jangan bimbang. Biasanya orang bimbang itu karena nggak pasti ya. Menunggu yang tidak pasti gitu ya. Itu yang membuat kita bimbang. Misal udah bertahun-tahun Tuhan saya berdoa misalnya ya. Kalau saya tuh mau punya rumah sendiri, saya mau punya kendaraan sendiri, udah bertahun-tahun. Seperti tidak ada kepastian. Nah, ketidakpastian itulah yang membuat kita kadang-kadang itu menjadi bimbang. Nah, kalau bimbang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya dia ragu-ragu. Ya, dia cemas, dia khawatir, dia sangsi. Nah, Abraham itu tidak bimbang. Karena ketidakpercayaannya. Justru dia semakin menguatkan imannya. Ini kunci strong in faith itu adalah tidak bimbang. Jangan ragu. Jangan khawatir. Karena khawatir, ragu membuat kita sulit untuk melangkah dalam kepastian. Betul nggak? Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita pergi ke satu tempat, kita ragu ya. Itu maka ketika kita masuk ke tempat itu, kita jadi orang yang tidak percaya diri. Karena kita ragu dengan apa yang kita lakukan. Atau ya kalau ibu-ibu bimbang mau masak atau bikin kue. Hasilnya gimana Bu? Hah? Hancur kuenya. Ya di sini banyak tukang kue soalnya ya. Ya kue-kuenya enak-enak. Tapi kalau ibu lagi coba pertama kali bikin kue. Terus ibu ragu, ibu bimbang, ibu cemas. Ibu khawatir, saya jamin 100% kuenya tidak akan enak. Bagaimana kunci sukses kita bisa membuat kue yang enak? Enggak bimbang, enggak ragu. Itu doang kan? Ya kan ya? Yakin dengan apa yang kita kerjakan. Nah ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia enggak bimbang atas janji Allah yang sepertinya mustahil. Nah saya mau flashback sebentar dengan apa yang Tuhan taruh ya atas visi di Kabar Baik ini. Waktu Tuhan bilang visi ini harus didengarkan oleh begitu banyak orang supaya mereka tahu mengenai pelayanan Kabar Baik, supaya mereka tahu tentang sekolah Kabar Baik ini. Oleh sebab itu lahirlah sebuah kegerakan yang bernama Charity. Ya, kami melakukan audiensi ya ke banyak hal. Ya, saya tidak akan sebutkan lebih detail lagi, tapi ketika kami lakukan audiensi itu, ya banyak yang meragukan apa yang kami lakukan. Nah, dalam proses ketika orang-orang di sekitar kami, mereka meragukan, ya sama seperti Abraham kan, pasti orang-orang di sekitar Abraham juga meragukan. Hamba-hambanya pasti meragukan, saudara-saudaranya pasti meragukan. Emang bisa kamu itu punya anak lagi? Kan begitu kan? Nah, orang-orang sekitar itu tidak mempengaruhi Abraham untuk dia tetap yakin dengan janjinya Tuhan. Dia nggak ragu walaupun keadaan di sekitar tidak mendukung. Dan itu
itu yang saya lakukan, itu yang kami lakukan, itu yang panitia lakukan. Walaupun mungkin orang-orang sekitar ragu dengan apa yang kami lakukan, bahkan mereka mengingatkan ya kepada kami, hati-hati. Karena biasanya orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu akan rugi. Ya, dan rugi itu akan banyak. Ya, mereka sampaikan seperti itu. Tapi kami tidak bimbang. Kami tetap melangkah karena kami tahu ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah mencatat dalam Alkitab bahwa janji yang Tuhan berikan itu pasti akan gagal. Enggak. Tuhan bilang ketika kita berkorelasi gitu ya dengan Tuhan. Ya, kita melakukan satu upaya dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam setiap janji yang Tuhan berikan untuk menggenapinya dalam hidup kita. Buktinya, Charity berhasil. Dan kami tidak ada kerugian sama sekali. Ya, malah keuntungan. Walaupun tidak nge-blow up besar sekali ya. Tapi ada dana yang bisa kita pergunakan untuk beberapa waktu ke depan ini. Itu sungguh luar biasa. Itu membuktikan ya, ketika kita tidak bimbang, maka Tuhan itu akan menyertai dan menggenapi ya. Dan iman selalu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Sehingga iman itu menjadi sempurna. Waktu Tuhan kasih itu apa yang kita lakukan? Ya sama seperti Abraham. Waktu Tuhan kasih janji terhadap Abraham, apa yang Abraham lakukan? Abraham tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak pernah sedikit pun dalam Alkitab dikatakan Abraham melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa atau apapun itu gitu ya. Atau dia menyembah kepada baal-baal lain karena tidak tergenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Enggak pernah disebutkan seperti itu. Ya, dia tetap dengan perbuatannya, hidupnya ya, dia tetap berpaut sama Tuhan. Nah, itulah yang melahirkan iman yang sempurna dalam diri Abraham. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah next berikutnya. Oh iya ini dulu ya. Bagaimana dia tidak bimbang ya? Abraham itu dalam ayat lain dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar ini bukan pekerjaan yang enak ya Bapak Ibu ya. Ya karena saya bisa membayangkan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau saya lagi ada janji dengan seorang ya. Lalu kemudian orang itu datangnya terlambat banget ya. Lalu kita disuruh menanti orang tersebut sampai datang. Itu rasanya gimana? Kesel, lalu apa lagi? Ngedumel, gondok gitu ya. Masa gak ada kerjaan yang lain? Kan begitu kan ya. Masa gak ada kegiatan yang lain? Biasanya begitu ya. Tapi Abraham itu waktu dia dibilang sama Tuhan, dia akan mendapatkan keturunan banyak. Dia menanti dengan sabar tanpa embel-embel ngedumel, ngomel-ngomel, marah-marah ya. Lalu kemudian dia merasa Tuhan emang gak ada cara yang lain. Gitu loh, dia gak komplain sama Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan berjanji dalam hidup kita, menantilah dengan sabar. Tanpa ada embel-embel yang lain. Itu loh yang mau Tuhan mau. Penantian dalam kesabaran ya, sabar itu adanya. Sabar itu long suffering ya, penderitaan yang sangat panjang. Itu loh, waktu kita sabar kita sedang menderita di dalam waktu yang kita tidak bisa tahu sampai kapan. Ya, kita nggak bisa kasih batas waktu sama Tuhan. Tuhan, saya mau sabar sampai 3 bulan saja gitu ya. Atau saya sabar sampai setahun aja. Nanti kalau tahun depan suami saya nggak berubah atau pasangan saya nggak berubah, udah Tuhan, saya nggak mau menanti lagi dengan sabar. Kan nggak seperti itu gitu loh. Jadi menanti dengan sabar sampai batas waktu yang memang Tuhan tetapkan. Bukan kita yang menetapkan. Dan Abraham sukses melakukannya. Dia menanti dengan sabar, tanpa ngedumel, tanpa ngomel, ya tanpa dia berkeluh kesah
Dan dia tidak memberi batas waktu, sampai kapan Tuhan? Gitu kan ya. Ini usia saya udah segini loh. Waktu dia masuk usia 90 tahun dia pernah bilang gak sama Tuhan? Tuhan usia saya udah 90 tahun. Udah gak bisa lagi nih Tuhan. Enggak. Ya, tapi dia tetap menanti dengan sabar. Dan buah dari penantiannya adalah dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, ini contoh Abraham ya. Kalau kita janji sama anak kecil, itu anak akan merengek terus loh. Ya, sampai apa? Sampai kita memberikan janji itu. Makanya jangan sembarangan janji sama anak kecil. Karena anak kecil itu memang masih polos. Ya, mereka hatinya masih pure di hadapan Tuhan. Dan anak kecil itu adalah contoh menanti dengan sabar sampai orang tuanya menggenapi apa yang sudah dijanjikan. Itu kan. Anak saya juga begitu waktu masih kecil. Misalnya saya janjikan nanti papa beliin sepeda ya. Dia akan merengek terus dan menanti. Pak, kapan sepedanya datang? Itu kan. Ya kan. Nah gak datang dalam seminggu, datang lagi sama papanya. Pak, kapan pak sepedanya datang? Ya, dia akan terus bertanya kapan. Nah itulah contoh penantian. Dia gak akan pernah lupa bahwa papanya pernah berjanji untuk membelikan sepeda sampai sepeda itu betul-betul terrealisasi dan dia mendapatkan sepeda itu baru dia happy. Nah itu kan bukti dari menanti dengan sabar. Nah sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua itu di dalam ayat ke-20 dikatakan dengan penuh keyakinan. Jadi waktu dia nggak bimbang ya, ini sebenarnya tidak bimbang, yakin ya, ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dia yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Yakin itu bukan sekedar iya Tuhan, saya tahu janji Tuhan dalam Alkitab. Tapi dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya. Bahwa Tuhan itu bekerja atas hidupnya. Ya, saya pernah kasih ilustrasi seorang pria yang dia berusaha untuk mendorong sebuah batu yang besar. Ya Tuhan bilang, kamu dorong batu itu, kan dia minta berkat sama Tuhan ya. Kamu dorong batu itu karena di balik batu itu ada sebuah lembah yang Tuhan sudah janjikan buat kamu gitu ya. Tuhan janjikan buat dia itu sebuah lembah yang penuh dengan susu dan madu lah, kurang lebih seperti itu. Jadi si pria ini dia harus melakukan sebuah upaya untuk mendorong batu itu sehingga batu itu bisa minggir ya, bisa apa sih istilah itu tergeser ya, dan dia bisa melewati jalan di mana dia akan masuk ke lembah yang baru. Nah setiap hari dia lakukan dan batu itu nggak bergerak. Karena batu itu besar sekali melebihi dari badannya yang sudah besar. Ya, dia melakukan itu setiap hari. Ya, dia yakin sekali bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupnya. Ya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Batunya nggak bergerak. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan, batu ini tidak bergerak. Ya, bagaimana saya bisa melewati batu ini? Ya, karena saya sudah melakukan ini setiap hari. Ya, lalu Tuhan bilang sama si pria ini, sekarang lihatlah badanmu yang sekarang. Dia lihat badannya sudah berotot, sudah kuat, sudah kekar. Kenapa? Karena dia berusaha mendorong batu itu melalui latihan setiap hari. Dan itu membuat tubuhnya menjadi kuat dan kekar. Ya, nah lalu dengan cara Tuhan ya, karena emang batu itu tidak akan pernah bisa terdorong begitu saja. Lalu dengan cara Tuhan yang ajaib batu itu tergeser karena longsor. Dan si pria itu bisa masuk ke lembah itu dan dia bisa mengolah tanah itu. Kenapa? Karena dia sudah punya kekuatan. Badannya sudah sterek. Ya, dia sudah punya tangan yang kekar. Hasil dari imannya untuk menggerakkan batu itu. Nah, kalau Tuhan izinkan batu itu sudah tergeser sebelum badannya kuat, mungkin dia tidak akan pernah bisa mengolah lembah itu menjadi penuh dengan susu dan madu. Jelas ya? Jadi
kita itu harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu punya otoritas, kuasa atas hidup kita untuk mengatur segala sesuatunya. Jadi kalau sampai saat ini kita berdoa dan Tuhan belum jawab, berarti Tuhan sedang menguji. Ya, Tuhan sedang melihat sejauh mana kita sabar terhadap janji Tuhan. Karena setiap proses yang kita lalui, buahnya di belakang itu sungguh luar biasa. Jadi menantilah, yakinlah, bersandarlah bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dan nanti ujungnya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang spektakuler. Yang kita nggak tahu apa. Waktu pertama kali kami melayani di Harapan Baru Regensi, tidak pernah terpikirkan dalam benak saya gitu ya. Bahwa nanti saya akan membuka sekolah. Saya akan punya banyak anak-anak gitu ya. Tuhan pernah ngomong loh. Bahwa saya akan punya begitu banyak anak-anak. Gak cuma anak secara jasmani tapi anak secara rohani. Dan jumlah anak kita itu sekarang adalah 161. Wow. Ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di Kabar Baik ini. Waktu saya melangkah, waktu Tuhan bilang, bukalah pelayanan di sini gitu ya. Bukalah persekutuan di sini. Lalu berkembang menjadi ibadah. Lalu kemudian berkembang lagi pada sekolah. Saya cuma belajar untuk taat. Taat aja. Karena kedepannya saya nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Dan Tuhan membuat banyak mujizat atas pelayanan di Kabar Baik ini. Saya cuma satu, saya yakin ini miliknya Tuhan. Ya, Tuhan berdaulat. Tuhan punya otoritas atas pelayanan ini. Sehingga pelayanan ini bisa berkembang. Ya, bisa maju. Bisa memberkati banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Tuhan lagi kasih satu lagi visi yang baru. Nanti ya tahun depan ya, saya baru bisa ceritakan. Ya, karena saya masih doakan dan gumulkan untuk visi yang Tuhan berikan ini. Oke, ya, tapi saya percaya kalau visi ini datang daripada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong, melengkapi. Ya, bahkan terus memberkati apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Jadi harus penuh keyakinan. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang membuat tadi di ayat yang berikutnya. Saya baca ya, ayat 22. Karena itu hal ini yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Amin. Siapa itu kita? Kurang kenceng. Siapa itu kita? Saya. Ya. Ini tidak ditulis untuk Abraham. Untuk mengingat teladan Abraham. Untuk mengingat contoh yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Tapi ini juga diperhitungkan untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi ini juga diperhitungkan kepada kita. Seberapa kita tidak bimbang. Seberapa kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita itu pasti akan tergenapi. Katakan amin. Ini saya gak bicara soal Abraham. Tapi soal diri kita masing-masing. Janji apa yang Tuhan taruh dalam hati kita? Apa yang sedang kita perjuangkan? Berjuanglah bersama Tuhan. Ya. Jangan berdiri di atas kemampuan kita. Itu namanya usaha. Saya bilangnya bukan iman. Tapi ketika kita bertumpu dengan kekuatan daripada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan iman. Sehingga iman inilah yang membuat kita berhasil memperoleh apa yang Tuhan janjikan.
Ya jangan bertumpu dengan kekuatan kita, saya pasti bisa. Tapi kita mengedepankan ego kita, mengedepankan kehendak kita, bukan. Ya. Waktu kita bilang Tuhan, janji Tuhan ini akan terrealisasi dalam hidup saya, akan tergenapi. Saya nggak bimbang, saya yakin. Itu harus berkolaborasi dengan Tuhan. Itu harus connect dengan Tuhan. Kalau kita nggak connect dengan Tuhan, saya bilang itu cuma usaha yang sia-sia untuk bisa tergenapinya janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kisah. Ya, Charles Blondin. Saya udah pernah cerita ini ya. Jadi Charles Blondin ini adalah seorang pemain akrobat, ya. Dan dia berhasil menyeberang atau melintasi Ngarai Niagara. Ini Ngarai Niagara ini adalah air terjun curam yang kalau orang jatuh di bawah itu sudah pasti mati. Gitu ya. Dan dia melintasi Ngarai Niagara ini hanya dengan seutas tali. Panjang Ngarai Niagara yang dia lintasi itu adalah 1.100 kaki atau kurang lebih sekitar 340 meter. Berapa tuh? 3 kali panjang ruko ini, betul gak? Ya kan? Kan 100 meter persegi. Oh, meter persegi ya. Ya, 340 meter. Nah, saya nggak tahu dari sini ke sana. Ini 5 ya? 5 ya. Berarti kalau 340 meter, 340 bagi 5 berapa? Berapa ruko? Hah? 7 berapa? Hampir 70 ruko. 70 ruko. Banyak gak? Banyak ya. Dan dia melintasi itu hanya dengan seutas tali, ya. Dilakukan tuh spektakuler. Orang-orang menonton dan wow, gila keren gitu ya. Nah, satu hari Charles Blondin ini bertanya, apakah kalian percaya bahwa saya bisa melintasi Ngarai Niagara ini dengan seutas tali? Orang bilang, oh percaya. Kita tahu kamu pasti bisa. Kita sudah pernah lihat sebelumnya dalam sebuah atraksi ya. Terus dia bilang begini, kalau kalian percaya saya bisa melintasi Ngarai Niagara ini. Apakah kalian percaya bahwa saya bisa menggendong seseorang untuk melintasi Ngarai Niagara ini? Wah percaya, kau pasti bisa. Wah hebat gitu ya. Charles Blondin diberi pujian luar biasa. Lalu Charles Blondin bertanya, siapakah yang mau melintas bersama dengan saya? Wah loh, langsung orang-orang diem. Tadi katanya percaya. Kalau percaya itu berarti harus dengan sungguh-sungguh. Betul kan? Percaya itu tadi dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tuh berdaulat atas hidup kita. Waktu tanya siapa yang mau ikut dengan saya untuk melintas Ngarai Niagara ini, semua diam. Nggak ada yang berani. Lalu tiba-tiba ada seorang anak bilang, saya mau. Ya. Wah, semua bertepuk tangan. Dan anak itu naik ke atas punggungnya si Charles Blondin dan mereka berhasil sukses menyeberang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa anak itu berani percaya bahwa Charles Blondin itu bisa menyeberangkan dia sampai ke ujung Ngarai? Jawabannya adalah karena anak itu adalah putra dari Charles Blondin sendiri. Dia tahu itu bapaknya. Ya, dia tahu bapaknya itu pasti bisa. Dia menaruh percaya dan dia tahu bapaknya itu berdaulat atas hidup dia. Ya kalau mati, matilah bersama. Lah ini kan bapak gua. Seberapa besar kita punya kepercayaan yang penuh terhadap bapak kita sendiri. Bahwa dia berdaulat atas hidup kita seperti contoh seorang anak ini. Ya kan? Ini contoh yang sangat bagus sekali menunjukkan bagaimana seorang anak percaya kepada ayahnya sendiri, bapaknya sendiri. Bahwa dia bisa menyeberangi Ngarai Niagara itu dengan selamat. Dia tahu bapaknya ini bisa punya kemampuan karena dia mengenal bapaknya dengan sangat. Seberapa kita mengenal bapak kita di surga. Kalau kita gak pernah bangun hubungan sama Tuhan, kita gak pernah saat teduh, kita gak pernah baca Alkitab. Pengenalan apa yang mau kita kenal dari seorang bapak? Gak ada. Itulah sebabnya kita suka bimbang. Kita suka gak percaya. Kan
Karena kita gak kenal sama Bapa kita. Kita gak seperti anak ini. Percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, melalui ilustrasi ini, ya, saya mau setiap kita punya iman yang semakin kuat. Amin. Seperti seorang anak yang percaya bapaknya bisa menyeberangkan dia. Demikian juga kita percaya bahwa kita bisa melewati semua lembah kelam apapun. Karena kita punya Bapa yang besar. Kita punya Bapa yang luar biasa. Ya, kita lakukan kehendak Bapa. Kalau kemarin saya belajar, kita bulan lalu itu kita belajar bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Sekarang tinggal prakteknya. Memperkuat iman kita. Semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan ragu. Walaupun orang, pasangan, keluarga kita meragukan iman kita. Tapi kita tidak boleh ragu atas iman yang Tuhan, yang kita sudah punya. Harus diperkuat, harus semakin kuat. Ya, amin. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu tadi lagi. Minta tolong Pak Tamto. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di tangan-Mu. Kami tidak akan ragu melewati lembah apapun, ngarai apapun. Dan kami mau lebih mengenal-Mu. Kami ingin seperti anaknya Charles Bondin. Kita angkat pujian ini. Melaksanakan semua janji-Mu. That's why kami berserah penuh padamu Tuhan. Tak akan takut, tak akan bimbang, tak akan ragu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi
Engkau hidup di dalam kami Tuhan Yesus. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kami perkuat iman percaya kami saat ini. Dan kami mau berkatakan, kami mau deklarasikan firman yang kami dengar saat ini. Ini adalah firman iman. Firman yang menjadi dasar bagi kami untuk berharap. Dan menjadi bukti dari segala sesuatu sekalipun kami belum melihatnya apalagi menerimanya. Kami belajar dari satu tokoh, Abraham. Bapak banyak orang percaya. Bapak orang beriman. Yang menurunkan iman percayanya sampai ke anaknya Ishak. His only son. Dan Ishak pun menurunkan iman percayanya kepada Yakub. Dan akhirnya Yakub diganti namanya menjadi Israel. Menjadi sebuah bangsa yang besar. Israel. Itu puncak dari penggenapan iman yang kuat dari seorang bapak namanya Abraham. Karena itu kami layak untuk terus mendengar berkat yang dilepaskan dari Tuhan. Yaitu berkat dari Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ini sebuah legacy, sebuah warisan yang luar biasa dari satu bapak Abraham kepada anaknya Ishak, his only son, dan kepada cucunya, yaitu Yakub yang diberi nama akhirnya menjadi Israel, menjadi sebuah bangsa yang besar. Seperti janji, seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, demikianlah keturunanmu itu tergenapi. Kami pun sama, janjimu ditetapkan pada kami, dan kami pun menerima iman yang bisa seperti pada Abraham. Dan untuk setiap kami yang ada dalam ibadah onsite saat ini maupun setiap kami yang sedang mendengar firman ini melalui YouTube channel Kabar Baik. Hari ini kami mau deklarasikan, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Dan setiap janjimu tidak ada yang bisa gagal. Sebab Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada janjimu yang gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang mungkin sedang berjuang dalam kesehatan. Engkau hidup sebagai Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Setiap kami yang sedang berjuang dalam kesehatan, keuangan. Engkau juga menjadi Jehovah Rafa yang sanggup mencukupi segala hal dalam kebutuhan keuangan. Bagi setiap kami, mungkin yang sedang berhadapan dengan banyak pergumulan, Engkaulah menjadi Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan kami. Sehingga kami tidak takut, tidak gentar. Ketika kami merasa kesendirian, loneliness, Engkau menjadi Jehovah Shammah. Engkau menjadi Allah yang selalu hadir dan terus menyertai kami di setiap langkah-langkah kami. Kami percaya firman ini menjadi firman iman dan kami tidak akan ragu. Staggered not. Dan kami selalu strong in faith, was strong in faith, selalu kuat di dalam iman. Dan firman-Mu menjadi firman iman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Ibu Mari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bukan hanya beliau, tapi kami juga menerima berkat yang sama dari Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih Tante Mari untuk kebenaran firman Tuhannya. Kita akan tutup dalam doa untuk ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan hari ini. Biar itu terus menjadi firman iman di mana kami terus melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami sepakat berdoa untuk tim gembala di tempat ini. Untuk gembala kami Pak Tamto dan juga Ibu Mari, kami percaya Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan dari Allah. Terus atas Om Tamto, Pak Tamto dan juga Bu Mari Tuhan. Bahkan terima kasih untuk pemulihan yang terus terjadi atas kaki dari Pak Tamto Tuhan. Kami percaya
Engkau yang juga terus menyembuhkan, terus memulihkan sehingga fungsi dari kaki, setiap otot-otot persendiannya dipulihkan dan semuanya sehat sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keempat putra-putri dari Pak Tamto dan juga Bu Mari serta cucu dan juga mantu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus mengurapi keluarga ini ya Bapa. Bahkan untuk timbalan kami, untuk Kak Esther, untuk C. Ellen Tuhan, untuk Pak Pongki Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, biar segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas mereka di pelayanan tempat ini, mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan biar segala kebaikan-kebaikan Allah, berkat-berkat Allah terus melimpah atas timbalan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk visi yang Tuhan berikan melalui gembala kami, yaitu untuk G2020, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tempat tersebut sudah kami miliki. Tuhan sudah memberikannya atas setiap kami dan kami akan segera memasuki tempatnya Bapa. Pengadaan untuk gedung sekolah Kabar Baik dan juga untuk pelayanan di gereja Kabar Baik ini, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Bahkan berkat bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan terus mengalir atas pundi-pundi yang ada di Kabar Baik ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan segala dana operasional yang diperlukan oleh sekolah ataupun gereja dari Kabar Baik ini, kami percaya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk seluruh kemers yang ada, kami juga percaya Tuhan yang terus menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan kami. Setiap kami yang sedang mengalami letih, lesu Tuhan, mungkin setiap kami yang sedang mengalami beban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan kesembuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biar pemulihan Tuhan terus terjadi atas bangsa kami Indonesia. Bahkan untuk pemilu tahun 2024 Tuhan, kami percaya pemilu ini dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Setiap kami yang sudah dipastikan untuk bisa memilih calon presiden yang terbaik, biar kami menggunakan kepekaan kami, menggunakan hikmat kami untuk memilih siapa presiden yang terbaik atas bangsa kami Indonesia. Dan kami juga percaya Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Allah terus melingkupi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau pulang. Sebelum pulang kami juga mau memberi persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang mencukupkan juga segala keperluan kami. Ketika kami memberi, kami percaya kami akan menabur di tanah yang subur. Kami sudah menuai, kami akan menuainya juga ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, perjalanan pulang kami Tuhan buat berhasil, kami kembali ke rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan untuk setiap kami, semua keluarga kami, seluruh keluarga besar kami, semua yang bertalian darah dengan kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kami berdoa untuk Oya dan Tian Tuhan. Oleh berdiri Yesus, Oya Tian sembuh sempurna. Semua jemaat yang ada, baik gereja Kabar Baik maupun sekolah Kabar Baik, semua dirawat Tuhan. Nah, saat ini kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat. Saudaraku yang ada onsite saat ini maupun dimanapun saudara saat ini sedang beribadah secara virtual di YouTube channel Kabar Baik. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Terimalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus. Itu terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Thank you, God bless you. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati.